Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Repi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah pada kelas 4. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan memahami peran penting mereka sebagai utusan Allah serta bagaimana kita dapat meneladani sifat-sifat wajib mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mendengarkan ya anak-anak Ibu. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis perbedaan Nabi dan Rasul Allah. Yang keempat, peserta didik dapat membedakan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Yang kelima, peserta didik dapat membuat karya berupa poster tentang keteladanan sifat wajib Rasul. Yang keenam, peserta didik dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat wajib Rasul. Dan yang ketujuh, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah beriman kepada Rasul Allah. Kita membahas materi lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu iman. Iman berarti percaya dengan sepenuh hati. Kemudian, apa itu iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul berarti percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Apakah Nabi dan Rasul memiliki perbedaan? Ya, tentu saja berbeda, meskipun keduanya adalah manusia pilihan yang diciptakan oleh Allah, tetapi mereka memiliki perbedaan. Kalau Nabi tidak diberi kitab, hanya melanjutkan wahyu atau ajaran yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul, ia diberi kitab atau ajaran untuk disampaikan kepada umatnya, dan setiap Rasul pasti adalah Nabi, tapi Nabi belum tentu seorang Rasul. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi berjumlah sekitar 124.000. Kan tetapi Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Anak-anak, agar kalian mudah menghafal 25 Nabi dan Rasul, ayo kita bernyanyi lewat lagu dengan lirik Balonku. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Dari 25 Nabi dan Rasul yang kita hafalkan lewat lagu tersebut, ternyata ada yang diberi gelar Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Siapa mereka? Mereka adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama, ada sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Kedua, tabligh, yang artinya menyampaikan. Yang ketiga, amanah, artinya terpercaya. Dan yang keempat adalah fatonah, yang artinya cerdas.
Yang kedua adalah sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Yang pertama, kizib yang artinya dusta. Kedua, kitman yang artinya menyembunyikan. Yang ketiga, khianat yang artinya berkhianat. Dan yang keempat, baladah artinya bodoh. Baiklah anak-anak, untuk mempermudah kita dalam menghafal sifat wajib dan sifat mustahil Rasul, mari kita nyanyikan bersama melalui tepuk sifat wajib dan tepuk sifat mustahil. Tepuk sifat wajib Rasul: sidik, jujur, tablik, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas. Tepuk sifat mustahil Rasul: kizib, dusta, kitman, menyembunyikan, hianat, berkhianat, baladah, bodoh. Allah mengutus Rasul bukan tanpa sebab. Tujuan diutusnya Rasul oleh Allah, yang pertama, Rasul dapat menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, menyempurnakan akhlak. Dan yang keempat, sebagai suri teladan yang baik. Sifat-sifat wajib Rasul yang sudah kita pelajari sebelumnya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sifat sidik, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, amanah, bisa kita lakukan dengan menjaga barang titipan teman. Yang ketiga, tablik, yakni kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat dengan sesama. Yang keempat, fatona, kita bisa menjadi bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan mempelajari materi beriman kepada Rasulullah, ada hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama, kita mendapatkan teladan terbaik untuk kehidupan. Yang kedua, memahami pesan-pesan Allah dengan benar. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi dan Rasul. Dan yang keempat, dapat memperkuat keimanan kepada Allah. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mari kita renungkan bagaimana kita dapat meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pembelajaran ini menjadi bekal untuk meningkatkan iman dan akhlak kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga Allah meridhoi langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.